Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pengajian kita masih tentang puasa. Jadi karena ini memang udah dekat banget 2 hari lagi. Atau mungkin sehari lagi, barangkali Sabtu atau Ahad. Jadi kelanjutan pengajian sebelumnya, kalau kita lihat tentang hikmah puasa, kita bisa melihat dari firman Allah, ujung ayat, la'allakum tattaqun. Berarti tujuan puasa yang paling utama untuk supaya kita jadi orang yang bertakwa. Sementara arti takwa sebelumnya kemarin, ittika'u ghadabih. Arti takwa yaitu menghindari kemarahan Allah. Artinya meninggalkan apapun yang menyebabkan Allah marah. Baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan hamba Allah. Menzalimi orang lain, mengkhianati orang lain dan sebagainya, semuanya itu berlawanan dengan takwa. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi takwa lawannya udwan. Kalau kita masih memusuhi orang lain, itu jauh dari namanya takwa. Kemudian sebenarnya tujuan ibadah semuanya takwa, bukan hanya puasa. Ibadah-ibadah yang lain juga tujuannya takwa. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Nah, jadi semua tujuan ibadah yang Allah perintahkan supaya kita takwa. Makanya kata para ulama, kita bisa mengukur sah tidaknya ibadah yang kita lakukan. Sah tidaknya ibadah yang kita lakukan, kita lihat dari hasil yang kita dapatkan. Apakah setiap ibadah yang kita lakukan menyebabkan kita makin takwa? Tidak. Kalau tidak menyebabkan kita makin takwa, itu tandanya ibadah kita haba'an mansura, nggak ada nilainya. Nah, walaupun dalam definisi fikih itu sah. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan tentang puasa. Ini kitab campuran malam ini, saya pakai kitab Murakil Ubudiyah bab puasa terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wala tadunnu ayyuhal mukallaf idza sumta anna as-sauma huwa tarkut ta'ami wasyarabi wal wika' faqat. Imam Ghazali mengingatkan kita di sini, wahai mukallaf, ketika Anda berpuasa, janganlah Anda mengira yang disebut dengan puasa itu yaitu cuma enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri. Nah, bukan itu puasa yang sebenarnya. Ya, karena Nabi SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang dia tidak dapat apa-apa kecuali yang dia dapatkan lapar dan haus doang. Nah, apa sebabnya? Ketika dia puasa cuma dapat lapar haus doang. Bisa babi adami kafil jawareh anil makarih. Dengan sebab dia tidak menjaga anggota badannya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari tadi la'alakum tattaqun, enggak makan, enggak minum, enggak hubungan suami istri doang, enggak menyebabkan kita takwa. Kalau cuma itu puasa kita. Jadi ada puasa yang lebih jauh lagi, yaitu segala anggota badan kita juga harus berpuasa. Itu berdasarkan hadis Nabi. Kemudian Nabi bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amalabih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, dosa. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, bohong. Qaulaz zur ini perkataan dusta, bohong. Barang siapa yang tidak meninggalkan kebohongan, tidak meninggalkan beramal dengan kebohongan, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh, dia tidak makan, tidak minum. Jadi mungkin ada hadis yang sering kita dengar. Semua di ujung hadis saya bacakan, fa inna saumali. Jadi Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis kudusi, semua amalan anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li,
puasa itu untukku, wa ana ajizi bih. Saya yang akan membalasnya. Jadi kata Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibnul Arabi, kata beliau ketika beliau menafsirkan hadis tersebut, semua amalan ibadah itu pahalanya jelas. Dijelaskan oleh Allah 1, 10, 1 sampai 700. Kecuali puasa. Puasa enggak dijelaskan berapa. Ini menunjukkan sangat banyaknya pahala puasa. Jadi enggak ada batasnya. Karena kata Allah, fa innahu li. Padahal semua amalan itu untuk Allah. Enggak ada yang bukan untuk Allah. Tapi dalam hadis tersebut Allah mengkhususkan fa innahu li. Puasa itu untukku, aku yang akan membalas. Biasanya kalau contoh di sinilah, pejabat-pejabat ketika memberi itu di luar ukuran yang menerimanya biasanya. Sangat banyak sekali. Apalagi yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Artinya balasan terhadap puasa itu benar-benar sangat luar biasa. Maka salah satu nikmat Allah yang paling besar ketika Allah memberi kita umur panjang, memberi kita kesempatan untuk bisa berpuasa sehingga kita mendapatkan balasan yang luar biasa nanti. Cuma sungguh sangat disayangkan kalau kita di bulan puasa berperilaku bodoh dengan sengaja membatalkan puasa, membatalkan satu amalan yang pahalanya nggak bisa dibayangkan, kata Ibnu Arabi. Kemudian beliau melanjutkan, berdasarkan hadis Nabi ini, man lam yada qaulaz zur, siapa orang yang tidak meninggalkan kebohongan dalam puasa, maka Allah nggak butuh kepada puasanya. Poinnya bagaimana? Satu puasa yang pahalanya sangat besar, tapi bisa dibatalkan oleh perkataan dusta. Ini menunjukkan bahwa berkata bohong lebih parah lagi. Puasa yang pahalanya sangat banyak, ketika kita bohong, puasa nggak ada nilainya. Berarti menunjukkan kebohongan itu dosanya sangat besar sekali. Nah, maka hati-hati kita berbohong di bulan puasa. Kebohongan apapun. Yang namanya kebohongan, maksudnya begini. Jadi orang beriman itu nggak mungkin berbohong mestinya. Karena kebohongan itu berlawan dengan iman. Orang beriman itu mesti jujur. Karena bohong itu kan sifat orang munafik. Nggak mungkin seorang yang beriman bohong. Maka ketika dia berbohong, pahalanya batal. Bukan pahalanya, puasanya batal. Kalau menurut Sayyidina Aisyah nanti. Nah, jadi dari hadis ini beliau memahami dua hal. Puasa sangat banyak pahalanya, tapi berbohong itu lebih besar lagi. Walaupun para ulama di sini berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bohong atas nama Allah, bohong atas nama Nabi. Nah, tapi sebahagian ulama yang lain menyatakan umum kebohongan. Apakah kita membohongi saudara kita, membohongi teman kita atau siapapun, nah, mencuranginya, nah, itu masuk dalam kategori bohong. Nah, jadi kita ulang kembali, janganlah engkau mengira bahwa puasa itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Karena Nabi berkata banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa, nggak ada pahalanya, walaupun dalam pandangan fikih sah, nah, dengan sebab dia tidak menahan segala anggota badannya dari maksiat. Ya, lanjut. Bal tamamu shaumi bikafil jawarih kulliha. Tetapi kata Imam Ghazali, sempurnanya puasa yaitu dengan menahan segala anggota badan. Artinya selain puasa perut, puasa mulut, puasa kemaluan, anggota badan kita juga semuanya puasa. Mata puasa, tangan puasa, semuanya puasa. Kita lihat satu-satu. Jempol puasa ngirim Jempol puasa. Ya. Sesuatu yang haram untuk kita ucapkan, haram untuk kita tulis. Nah, jadi tulisan itu ahadul lisana ini. Jadi pulpen kita itu salah satu dari dua mulut juga, sama dengan lidah. Bahkan yang kita tulis lebih parah. Yang kita tulis kan abadi. Ya, yang kita ucapkan barangkali hilang di bawah angin kalau nggak ada yang rekam. Tapi yang kita tulis awet. Jejak digital. Iya, jejak digital. Nah, makanya jangan sampai kita menulis sesuatu yang malu ketika kita membacanya nanti. Nah, ya? Atau jangan sampai nanti harus dihapus, berarti kesalahan yang kita tulis. Ya. Jadi sempurna puasa dengan menahan segala anggota badan minas sam'i wal basar, baik pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, lidah kita, waliyadi tangan kita, warjili kaki kita, dan semuanya amma yakrahullahu ta'ala, dari apapun yang Allah benci. Yang Allah benci yaitu al-asam, dosa. Nah, jadi puasa jenis ini artinya selain puasa mulut perut tadi, juga puasa segala anggota badan,
Ini para ulama memberi nama dengan saumus sholihin. Itulah puasa orang soleh atau saumul khusus. Nah, itu puasa minimal itulah. Nah, minimal. Maksudnya dia tahu Udah Pak. Jadi kesimpulannya fayakunu tamamus shiyam bi khamsati umurin. Berarti beliau mengambil kesimpulan, biar puasa kita sempurna, biar puasa kita masuk kategori puasa sholihin dengan 5 perkara. Nah, harus ada 5 perkara baru puasa kita puasa orang soleh ini. Kan semua orang pengen jadi orang soleh kan? Nah, bukan hanya sekedar nama kita soleh. Nah, yang pertama, yang bagi antah fadal aina anit tisa'i fin nadri ilal makarih. Sepantasnya bahasa kitab yang bagi sepantas. Jadi para ulama mengartikan bahkan wajib. Ya, biar puasa kita jadi puasa orang saleh, wajib engkau jaga matamu. Nah, jadi kita jaga mata kita dari melihat kepada apapun yang Allah tidak sukai, yang Allah benci. Bahkan wa ila kulli ma yushghilul qalba an dzikrillah. Mesti kita jaga mata kita dari setiap apapun yang membuat hati kita lalai lupa kepada Allah. Nah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, an-nadaru sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Jadi pandangan itu panah setan. Terjemah singkatnya. An-nadaru sahmun masmum. Pandangan itu panah beracun dari panah-panah setan. Faman tarakahu khaufan minallah azza wa jalla atahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Barang siapa yang meninggalkan memandang yang haram maksudnya karena takut kepada Allah, maka Allah akan membuat rasa manis iman dalam hatinya. Jadi awal yang mengacaukan pikiran kita dari pandangan. Nah, ketika kita melihat sesuatu kemudian baru jadi satu pikiran. Kan gitu. Makanya hati-hati dalam melihat. Yang pertama jaga mata. Intinya mudahnya kita jaga mata dari apapun yang Allah haramkan. Ya, termasuk melihat ya kayak melihat aurat orang lain, nonton yang tidak bagus kan di bulan puasa. Bukan hanya di bulan puasa, di bulan yang bukan puasa juga nggak boleh. Ada dua orang katanya. Baba, lampu mata itu aja. Yang kedua, wal lisana anin nutqi bima la ya'nik. Jadi menjaga lidah kita dari mengucapkan yang tidak perlu. Menjaga lidah kita dari mengucapkan hal yang tidak perlu, yang tidak penting. Jadi yang penting itu ada dua, ada yang berkaitan dengan agama, ada yang berkaitan dengan dunia. Nah, pokoknya yang di luar, yang penting maksudnya yang darurat. Yang kalau kita nggak melakukannya nggak terselesaikan urusan kita, itu yang penting. Kalau di luar itu semuanya nggak penting. Nah, jadi perlu kita jaga lidah. Kan susah menjaga lidah kan? Dari hal yang tidak penting. Nah. Nanti orang itu naik kelebihan. Hanya nggak tamat lidah. Untung disuruh. Jadi maksudnya begini, biar ada beda. Biar ada beda kehidupan kita di bulan biasa dengan bulan puasa. Di bulan bukan Ramadan kita berbuka, istilahnya muftir. Di bulan puasa kita shaim. Mestinya kelakuan kita beda antara bulan puasa dan bukan puasa. Kalau sama berarti nggak kelihatan puasanya. Tujuannya supaya kebiasaan di bulan puasa terbawa ke bulan-bulan yang lain. Nantinya. Jadi atas dasar ini makanya banyak orang dulu itu kalau bulan puasa memang nggak kemana-mana. Ada yang fokus di masjid, ada yang di dalam rumah kan, ya nggak sibuk dengan hal yang lain lah. Itu cara menjaga. Walaupun bulan puasa seperti belajar kemarin, nggak ada larangan untuk bekerja, nggak ada. Nah, cuma semaksimal mungkin kita berusaha untuk menjaga diri. Pertama tadi jaga mata, yang kedua jaga lidah. Nah. Kemudian yang ketiga, wal udhuna anil istima' ila ma harramahullahu ta'ala. Nah, menjaga kuping dari mendengar apapun yang Allah haramkan. Beliau memberikan contoh di sini. Ini. Jadi
tadi menjaga lidah, jangan mengucapkan yang haram-haram, mencaci, mencela orang lain kan. Nah, kemudian menjaga kuping. Kenapa kita perlu menjaga kuping? Fa innal mustami syarikun lil qail. Karena orang yang mendengarkan sama saja dengan orang yang mengatakannya. Orang nggak mungkin mengatakan sesuatu kalau nggak ada pendengar. Masa orang ngomong sendiri, ngomong keburukan, celah segala macam, pasti ada lawan bicara. Makanya orang yang mendengar sama aja hukumnya dengan orang yang berbicara. Kalau kita nggak mau dengar, orang nggak akan ngomong. Susah orang ngomong sendiri kan. Nah, Ya Jadi sampai orang lagi ngomong, pamit nah nyamut tuh bino, tambah lah. Nah, taruh kan berempah. Sama kata. kullama haruma qauluhu harumal isra'u ilaih. Setiap perkataan yang haram untuk diucapkan, haram untuk didengarkan. Nah, apapun kata-kata buruk, ngumpan, gosip, namimah segala macam. Nah, arti haram mengucapkan, haram mendengarkannya. Nah, apa dalilnya kalau mendengarkan sama dengan mengucapkan? Li'anna walizalik sawallahu ta'ala baina sam'i wa akli suhti. Jadi Allah dalam Al-Quran, antara orang yang mendengarkan keburukan, Allah samakan dengan orang pemakan haram. Dalam ayat Quran, Allah menyatakan samma'una lil kadzib akaluna lisuhti. Mereka itu mendengarkan kebohongan, mereka itu memakan yang haram. Nah, padahal mendengar doang, nggak bikin kenyang. Sama aja hukumnya. Al-Maidah 42. Jadi orang yang mendengarkan juga dianggap orang yang menggosip. Penggosip. Kalau nggak dengar kedengaran, Nah itu beda kan. Jadi tadinya kan menggosip, ghibah artinya kita ngomongin orang lain. Kan nggak ada ceritanya kepada pendengar disebut menghibah. Ya. Ternyata pendengar juga penghibah, sama. Kalau kata di sini wahwa ahadul mughtabin. Mughtabaini. Jadi pendengar itu dianggap salah satu dari orang yang menggosip orang lain. Kayak cerita tadi. Karena kalau nggak ada pendengar, orang nggak mungkin ngomong kan? Ngomong sendiri. Kemudian ketika teman kita menggosip, kita diam mendengarkannya. Sama aja. Haram juga. Li'anna sukuta 'alal ghibah haramun. Jadi diam mendengarkan ghibah haram juga. Idzam misluhum. Innakum idzam misluhum. Kalau kamu diam ketika mendengarkan orang menggibah, kamu sama aja dengan mereka. Firman Allah sama. Nah, jadi minimal kalau kita lihat saudara kita, teman kita menggibah, kita ingatkan. Kalau nggak bisa ya kita berangkat, ninggalin. Nah, baru aman. Biar sempurna puasa kita, jaga mata, jaga lidah, jaga kuping. Ya kan? Jaga kuping. Kemudian Nabi bersabda, al-mughtabu wal mustami syarikani fil ismi. Orang yang menggosip dan pendengar sama-sama dalam dosa. Nah, itu dalilnya. Kemudian, wa kadzalika takufu jami'al jawarih an kulli ma yudammu syar'an. Demikian pula biar puasa kita sempurna, kita jaga semua anggota badan kita dari apapun yang dilarang oleh agama. Ini perlu latihan ya, perlu latihan. Kama takuful batun wal faraj. Sebagaimana kita menjaga perut, kemaluan, juga anggota badan kita jaga semuanya. Kenapa ini perlu kita jaga? Karena dalam masalah ini banyak banget pendapat ulama, pendapat para sahabat, para tabi'in yang tidak bisa kita anggap sepele. Walaupun secara hukum fikah, yang penting puasa itu nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri. Itu puasa kita udah sah. Adapun menggosip, bohong segala macam cuma batal pahala. Batal pahala, nggak batal puasa kan? Itu memang sebagian besar begitu. Tapi di baliknya banyak banget pendapat para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang pendapatnya tidak bisa disepelekan, ulama-ulama besar. Mereka berpendapat kalau berbohong dan lainnya membatalkan puasa, bukan batal pahala doang. Itu masalahnya. Dalilnya begini. Satu hadis rawahu Jabir, satu hadis riwayatkan oleh sahabat Jabir dari Anas dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama al-kazib, bohong. Yang kedua wal ghibah, menggosip orang lain. Kemudian wan namimah, mengadu domba. Ya, kemudian wal yaminul kadzibah, sumpah palsu.
Kemudian wan nadru bisyahwah, melihat dengan hawa nafsu. Nah, itu pendapat Sayyidatina Aisyah, pendapat Imam Auza'i, Ibnu Hazm, banyak lagi. Beliau menyatakan batal puasa, bukan batal pahala. Berarti bedanya kalau batal puasa Harus diqadha. Harus qadha. Ya. Kalau batal pahala nggak perlu diqadha. Ya. Cuma- Walaupun jumhur ulama menyatakan itu batal pahala. Itu nggak ada solusi lain untuk memudahkan masyarakat sebenarnya. Tapi kita bisa ngebayangin tujuan bekerja untuk apa? Untuk dapat gaji. Ini kita kerja bertahun-tahun nggak dikasih gaji. Coba buat apa kerja? Nah, kan? Iya. Puasa tujuannya dapat pahala lah. Ya, dapat. Nah, tapi kalau kita puasa, Ingat. tapi tadi pahala batal, katakanlah ngumpat gosip kan, nggak ada apa-apa. Dan tidak bisa membawa kita untuk jadi orang takwa. Berarti nggak ada nilainya. Ya. Nah, jadi al-madzukurat yubtil nasauma hakikatan ala ma dhahabat ilaihi Sayyidah Aisyah wal Imam Ahmad. Jadi hadis tadi menurut Sayyidatina Aisyah dan Imam Ahmad itu batal puasa, memang benar-benar batal, bukan batal pahala. Yang disebutkan di sini dua doang, Sayyidah Aisyah dan Imam Ahmad. Dalam kitab yang lain beliau menyatakan Ibnu Hazm, Auza'i, An-Nakhai, banyak banget para imam-imam besar menyatakan itu batal puasa, harus qadha. Nah, cuma mazhab Syafi'i, kata beliau, hadhihi tubtilu sawabis saumi la nafsas saumi. Batal pahala, enggak batal puasa. Nah, itu untuk ringan. Nah, salah satu yang ringan ya dalam bab ini kan, mazhab Syafi'i ringan. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innamas shaumu junnah. Jadi puasa itu benteng. Benteng dari apa? Puasa itu benteng. As-shaumu junnah. Puasa itu benteng. Benteng dari apa? Nah, para ulama menerjemahkan minal ma'asi, benteng dari maksiat. Artinya orang yang berpuasa mestinya menghalangi dia dari bermaksiat. Nah, orang dari yang halal aja kita sengaja menahan diri. Makan halal kita nggak makan kan? Yang halal-halal kita tinggalkan. Masa yang haram nggak kita tinggalkan? Nah, itu. Nah, ada juga yang mengartikan puasa itu benteng. Benteng dari neraka. Nah, itu sebenarnya ujungnya. Kalau kita menjaga diri dari maksiat, insya Allah akan masuk surga. Terhalang dari neraka. Nah, jadi dua-dua terjemahnya benar. Kemudian lanjutannya, kata Nabi tadi, innamas shaumu junnah, puasa itu benteng. Kalau puasa itu benteng, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus. Maka bila salah satu kamu itu berpuasa, fala yarfus. Arti la yarfus, la yafhajus shaimu fil kalam. Janganlah salah satu kamu itu berkata-kata jorok dalam puasa. Jadi kata jorok itu bukan hanya dalam puasa. Di luar bulan puasa juga seorang muslim itu nggak boleh berkata jorok. Seorang muslim itu laisa bilaan, bukan penglaknat, bukan pencela, bukan suka mengutuk. Apalagi bulan puasa. Lebih-lebih lagi kan? Nah. Kemudian la yajhal. Bila salah satu kamu berpuasa, la yafsuk. Yang pertama la yarfus, jangan berkata keji. Yang kedua wala yafsuk, jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan jadi fasik. Jangan melakukan dosa dalam keadaan puasa. Di luar puasa juga nggak boleh berdosa, jangan salah paham ya kan? Maksudnya secara khusus. Kalau di hari biasa saja kita nggak maksiat, di bulan puasa lebih-lebih jangan maksiat. Nah. Arti la yafsuk, la yakhruju an hududi syara' bisayyi'at wartikabil mahdurat. Jangan sampai kita keluar dari batasan-batasan syara', batasan agama dengan melakukan keburukan dan melakukan yang haram-haram. Kemudian kata Nabi, wala yajhal. Bila salah satu kamu itu puasa, la yajhal, jangan bodoh. Maksud jangan bodoh apa? La yaf'al fi'lal juhal. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan orang bodoh. Contohnya apa? Qasyah, seperti teriak-teriak enggak jelas. Wasukhriyah, suka menyepelekan orang lain, menghina orang lain. Nah, dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Nah.
Bahkan kata Nabi, fa ini murun katalahu. Jika kita dicela oleh orang lain atau seseorang mencaci kita, kita dianjurkan berkata ini shaimun. Saya sedang puasa. Itu untuk mencegah diri kita supaya kita jangan membalas cacian orang lain. Ya. Yo. Ya, singkat. Kemudian, ini baru 3 tadi. Menjaga mata, menjaga lidah, menjaga telinga, dan anggota-anggota badan yang lain. Itu dianggap 3 lah. Enggak disebut satu persatu. Kemudian lanjutannya. Warabi yang keempat, summa jitahid an taftura ala ta'amin halalin. Kita berusaha ketika berbuka puasa, hendaklah makan dengan makanan yang halal. Itu yang paling penting. Ya, kalau mau berbuka, buka dengan makanan yang halal. Kenapa? Nah, begini alasannya. Fala makna li shaumi wa huwa kafu an ta'amil halal idza aftara bi ta'amil haram. Jadi enggak ada makna puasa, di mana puasa tadi menahan diri dari yang halal-halal. Enggak makan, enggak minum, kemudian kita berbuka dengan makanan yang haram. Berarti enggak ada makna menahan diri dari yang halal tapi berbuka dengan yang haram. Beliau menggambarkan seperti ini. Fahuwa misluman bana yabni kasran wa yahdimu misran. Orang yang menahan diri dari yang halal, berbuka dengan yang haram, itu seperti orang yang membangun satu rumah dengan cara menghancurkan satu kota. Artinya mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Manfaatnya dikit doang, bahayanya lebih besar. Menggusur satu kota hanya untuk membangun satu istana. Nah, itu kan sepele banget ya. Nah, gitu. Ada jeruk jatuh dari truk ketua ini batu kandang. Kemudian singkat, nah itu yang keempat tadi, berbuka dengan yang halal, yang benar-benar halal, yang jelas halalnya. Jangan yang samar-samar, jangan yang coba. Ya, cari warung makan yang halal lah. Kemudian yang kelima ini yang berat nih. Wala tastaksir minat ta'amil halal waqtal iftar. Janganlah engkau banyak makan yang halal ketika berbuka. Jangan banyak makan yang halal ketika berbuka. Maksudnya bagaimana? Fatazidu fil akli li ajli siyamika ala ma ta'kuluhu kullalaila. Arti jangan banyak makan halal ketika berbuka. Engkau makan lebih karena puasa. Karena puasa ada lebih makan. Lebih dari makan biasanya. Biasa makan nggak nambah, bulan puasa nambah. Ini kurang bagus. Ini bukan puasa orang saleh. Biasa makan sehari 3 kilo ya. Pas buka makan 3 kilo juga. Mestinya pas puasa makannya 2 kilo. Karena menghilangkan satu jadwal makan. Nah, ya? Mestinya seperti itu. Iya. Nah. Jadi jangan banyak makan yang halal ketika berbuka. Arti banyak makan, lebih makan kita gara-gara puasa. Artinya lebih dari makan hari-hari biasa. Kalau kita makan banyak ketika berbuka, fala farqa baina kaunika muftiran wa kaunika shaiman. Berarti enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya bulan puasa dan bukan puasa. Enggak ada bedanya ketika kamu berpuasa atau ketika kamu tidak berpuasa. Pas hawa memang badan naik 3 kilo. Ya. Iya. Berarti yang katanya di sini, berarti kita bukan puasa, cuma pindah jadwal makan. Jadi makan siang, jadi makan tengah malam. Nah gitu, nggak ada puasanya. Tapi nggak makan kok mubazir, banyak menu di bulan puasa menunya banyak banget. Nah. Jadi lebih afdol makan sedikit apa yang makan banyak itu? Jadi paling kurang gini, paling kurang walaupun tidak makan sedikit, artinya kurangi waktu makan lah. Biasa sehari semalam makan 3 kali. Kalau bulan puasa makan 2 kali. Sahur dan berbuka. Nah itu puasa orang saleh seperti itu.
Ya kan? Jangan dibikin blender baru. Jangan sama. Biar selesai bulan puasa ada penurunan berat badan. Lebawi biar timang dari roti. Nah, beliau memberikan alasan di sini. Kenapa sih? Bukan dilarang sebenarnya. Supaya puasa kita masuk kategori puasa orang saleh, jangan banyak makan ketika berbuka. Waalaikumsalam. Kenapa? Alasannya begini. Wa innamal maksud bisyami kasru syahwatika wa tad'ifi quwwatika. Jadi tujuan puasa itu sebenarnya untuk mengontrol syahwat, untuk melemahkan syahwat supaya kita lebih taat kepada Allah. Jadi kalau makan kita masih sama, syahwatnya nggak ada lemah-lemahnya. Justru syahwat makin kuat bulan Ramadan. Menunya Banyak ya kan? ini. Apa aja kita makan, berarti kan syahwat kita makin menggebu-gebu, makin menggebu-gebu. Fa idza akalta asyiyatan ba'dal ghurub ma ta'aman tadarak tabihi ma fataka dahwatan fala faidata fi shaumik. Jadi bila di malam hari kita makan sesuatu yang enggak sempat kita makan di siang hari, berarti enggak ada makna puasa. Enggak? Pindah jadwal doang. Datang kelima larinya. Datang kedua kerja keempat anaknya ada benar. Itu baik tuh. Jadi kesimpulannya begini. Inna min adabi shaumi alla tashba'a syab'al kamila qat la siyama fi layali Ramadan. Maksudnya begini. Sebahagian dari adab puasa, biar puasa kita masuk puasa orang saleh, jangan kenyang banget di bulan puasa. Jangan kenyang banget di bulan puasa, lebih-lebih pada malam Ramadan. Nah, itu maksudnya. Jadi yang lebih utama itu kita mengurangi makan sedikit dari makanan biasa, kayak cerita tadi. Kalau biasa sehari 3 kali, bulan Ramadan jadi 2 kali. Itu maksudnya. Nambah porsi. Kemudian, jadi hikmah puasa kemarin kan kita udah kaji banyak banget hikmah. Salah satunya untuk merasakan kepedihan orang lain dengan cara kita tidak makan ya. Itu salah satunya. Ada tambahan lagi supaya kita sadar banyaknya nikmat Allah kepada kita. Maksudnya begini, orang yang selalu kenyang, orang kaya atau orang yang kebutuhannya selalu tercukupi setiap hari makan-makan, kadang nggak lagi merasakan nikmatnya makanan. Karena udah biasa, tiap hari makan daging, makan segala macam, jadi nggak ada terasa lagi nikmat. Sehingga makanya kita lihat orang-orang kaya itu pengen makan asam belimbing ya? Karena jarang, biasanya daging mulu, jadi nggak enak lagi. Karena Allah sayang kepada hambanya, biar kita nggak menyepelekan nikmat Allah, Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ketika di siang hari kita menahan diri dari makanan yang halal, begitu kita buka, terasa nikmatnya. Sehingga kita sadar, oh ternyata selama ini kita dalam limpah rahmat Allah yang sangat banyak. Makanya makanan terasa enak kan ketika buka. Itu untuk orang kaya sekalipun. Apalagi kita yang miskin kan. Lebih terasa lagi nikmatnya. Itu salah satu hikmah puasa untuk menyadarkan kita yang selalu dalam kemewahan. Ya kan? Jangan sampai kita nggak merasa nikmat Allah. Itu. Ini kan mengkiah hotel bukanya bo mamplai kayak kepe mangan. Sama moda kayak kepe. Hanya bo mamplai kayak kepe. Ini apa nama kali? Nak anggur hijau nama nggak? Dari tapetio. Nah, bahkan di sini Syekh Nawawi Banten mengatakan tadi biar kelakuan kita beda antara bulan puasa dan bukan puasa. Bulan puasa harus lapar lah, kan? Nah, karena begini, li'annahu syahrul jum. Karena memang puasa itu bulan berlapar-lapar. Bahkan kata beliau, wa man syaba'a fi asyaihi wa sahurihi fa ka'annahu lam yasum ramadan. Wa hukmuhumul muftir min haitsul asharil masyru' lahu shaum. Jadi kata Syekh Nawawi begini, barang siapa yang kenyang di malam hari kenyang, di sahur kenyang. Waktu Isya kenyang. Sahur kenyang lagi. Ketika berbuka juga kenyang. Fa ka'annahu lam yasum ramadan. Seolah-olah orang itu enggak berpuasa. Dan hukum orang itu sama seperti orang yang tidak puasa juga. Maksudnya sama seperti orang yang tidak puasa di segi hasil yang didapat. Tujuan puasa untuk mendapatkan hasil. Kita nggak ada hasilnya kan? Berarti di segi asarnya pengaruhnya nggak ada pengaruh sama sekali. Sama aja.
Malah di bulan puasa kita tambah rakus misalkan. Ya kan? Apa-apa pengen kita makan. Itu nggak ada. Syahwat kita berkali lipat. Nafsu makan nambah. Ya kan? Itu syaitan tambah kuat berarti. Bukan tambah lemah. Pengen ngambil untung gede ya. Kalau ada makan. Tapi sebaliknya kalau nyari omset target bulan puasa lebih gede itu nggak masalah kan? Nggak masalah. Jadi ada pengecualian juga di sini. Ada pengecualian, kita kan dilarang makan banyak. Kecuali kita di siang hari kerjanya berat banget. Nah kan? Pekerja keras lah, kita petani segala macam berat. Nah itu boleh makan sahur agak banyak. Nah itu ada kecuali ya. Nah, jangan sampai nggak kuat kerja. Itu maksudnya. Berarti tukang tembakau mulai 20 puasa udah nggak apa-apa tuh. Apa tuh? Makan banyak. Kan kerja keras, kerja 20 puasa kata. Berarti makan banyak sama kayak petani kan? Oh, kerja kerasnya 20 puasa aja. Satu puasa nggak kerja keras. Enggak, agak slow dikit. Oh, Targetnya belum masuk. Mulai 20 meledak. Nah, jadi kata Syekh Nawawi di sini, illa idza kana mayasumu syakhsan yata'ata fin nahari al-a'mal asyaqqah. Kecuali orang-orang yang puasa di siang hari dia melakukan pekerjaan yang berat. Atau imra'atan murdi'ah, ibu menyusui kan? Nah, itu fa inna dzalika la yadurru insyaallah. Beliau juga pakai insyaallah. Itu insyaallah kita berharap itu enggak apa-apalah banyak makan. Enggak? Kalau kita siang tidur-tiduran doang kan? Lebih parah lagi. Nggak perlu makan kan? Kuat juga 2 hari tidur nggak bangun-bangun. Kambing nggak kuat. Nah, Bangun-bangun ngasar. 2 jam puasa. Naik dari habis subuh kan. Alasan malam dadarus. Padahal ngakalin waktu yang biar bisa tidur. jadi sebenarnya memang tidur seperti cerita kemarin, tidur nggak membatalkan puasa. Tapi nggak ada anjuran tidur. Anjurannya bulan puasa kita kegiatannya sama persis seperti bulan-bulan yang lain. Kehidupan normal. Cuma bedanya bulan puasa lebih banyak melakukan kebaikan. Nah, itu bedanya. Mengurangi makan, kebaikan lebih banyak, kegiatan seperti biasa. Nah, itu sebenarnya puasa. Nah, jadi ngebor aja nggak apa-apa kan? Kalau perlu lebih dong alasannya. Kalau biasa 1, puasa 2. Target. Ini kan apa? Jalan apa? Bosnya tidur apa? Lebih akurat lagi dong itu. Kalau anak buahnya minta suruh beli makan, beli. Ya, Puasa nih. Puasa. Benekiyah jalan tetap. Nah, jadi kan dalam kitab ini hal-hal yang perlu kita perbanyak di bulan puasa, kasratul a'malis shalihah, memperbanyak amal soleh. Apa amal soleh? Nah, kata Syekh Wahbah Zuhaili, as-shaimu fi ibadatin wa qurbin minallah. Jadi orang yang puasa itu kan sedang ibadah, sedang mendekat kepada Allah. Karena itu disunnahkan baginya untuk menambah mendekat kepada Allah dengan melakukan banyak amalan soleh. Antara lain kasratis sedekah wal infak, banyak bersedekah, banyak berinfak, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di bulan puasa itu orang paling dermawan, lebih dermawan dari bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian, nah ini kayak kata Abi tadi. Kenapa saya baca ini? Karena ingat Abi tadi. Kalau karyawan minta dibeliin apa tadi? Makanan. Nah ini Abi. Wa yustahabbu lirrajuli ayyusi'a ala iyalih fi syahri Ramadan. Disunnahkan bagi seorang laki-laki, kepala keluarga khususnya, untuk memberi keluasan kepada keluarganya di bulan Ramadan. Jadi nggak apa-apalah, banyak menu sebenarnya boleh. Makanan Ya? sore. Makanan jam 12 khususnya. Jam 12 siang. Oh nggak boleh Abi. Ini maksudnya kita berlapang lah, Kita ya kan? baik. Untuk menyenangkan keluarga. Nah, kalau makanan siang beli roti masukin rumpun tuh Mbak Wiji. Nah. Jadi tambah jajan lah, tapi kayak bertentangan gitu ya. Nah, bukan untuk kita, untuk orang lain nggak apa-apa, untuk keluarga kan kita menahan diri. Jadi kalau biasa jajan 100 barangkali ya sehari kan, tambah 50, 150 sehari untuk keluarga. Nah, kemudian wa ayyuhsina ila arhamihi wa jiranihi
la siyama fil ashril awakhir minhu. Anjuran juga kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, arham, kepada silaturahim kita, saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga, lebih-lebih di 10 terakhir. Itu harus banyak berbuat baik kepada saudara, kepada tetangga. Nah, bikin kue banyak-banyak antarin ke saudara tetangga kan? Nah, Kalau kamu Itu. nggak apa-apa kan tetangga aja sama. Malah dia kasih ke kamu kan itu. Ya. Enggak, sekarang udah beda tetangganya. Udah Gimana? tetangga baru. Iba. Jadi kalau Dia paling kaya Yo, kan. no. ya. Jadi katakanlah kayak Kiai Habib tadi. Ah, Anak buah kerja sama kita. Hmm. Pas jam 2 bos kasih dulu, nggak kuat lagi. Nah, tapi mau tetap pertahankan puasa. Kan nggak kuat lagi dia nggak jelas apa nggak kuat lagi ngebor, apa nggak kuat lagi. Misalnya puasa. ngebor lah. Tapi Ya bakal kuat. punya tajuk uji, berarti puasa deh. Kan dia kayak apa juga. Boleh. Hai pandai berarti puasa katanya masing-masing ya. Ah. Nah, cuma kayak cerita tadi kita jangan sengaja. Tadi di awal Nih beli nanti. bulan puasa itu bulan yang luar biasa. Sungguh bodoh seseorang yang sengaja di bulan Ramadan melakukan hal-hal yang membatalkan puasanya. Ya, telat 5 menit kan. Jadi puasa itu pahalanya nggak ada bandingannya. Jauh dari kaedah hitung-hitungan, nggak bisa dihitung. Tapi kalau dengan sengaja seseorang membatalkan puasanya, itu sungguh orang yang malang dan celaka. Bukan masalah batal tidak batal. Nah, enggak? Itu. enggak, dia emang nggak puasa. Tapi minta minum. Ya, kalau nggak puasa gara-gara pekerjaan, berarti pekerjaan harus dihentikan mestinya. Sebenarnya. Harus Itu dihentikan ya. tadi pengalaman kan. Iya. Yang dulu Nah, dijujur. pakai dia, pakai yang Iya. lain. Enggak, biasanya yang ngirim barang, dia ngirim barang. Emang dia nggak puasa, tapi minta minum gitu. Poli, Hah? poli. Kuli sama supir Nah, terus. dari Jakarta misalnya. Kalau ngirim barang. ini nggak pengalamannya. Tawain kirim lagi. Minta minum dong ya. Ada Itu di puasa ada itu di batal apa kirim. enggak gitu. Ada dia kirim barang dia mau. Ya, kalau kita pakai hukum fikih yang ketat memang nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan ada kitab yang melarang jualan di bulan Ramadan. Nah, Walaupun yang makan bukan orang Islam, Walaupun- orang kafir sekalipun. Ya, kan? Agak ketat itu. Dalam kitab Al-Fikratun Nahdiyah, nah, haram. Haram. Walaupun pendapat ulama beda-beda kan. Tapi yang selamat yang mana? Berapa tu? Abang kirim tunjuk ke anak pintar. Kan kita sering membahas tentang hari malang, Rabu Nuhas kan. Hari malang. Sebenarnya nggak ada hari malang bagi orang Islam. Nggak ada hari malang. Hari malang, hari yang pada hari itu kita berbuat maksiat kepada Allah. Itulah hari malang. Bulan puasa kita nggak puasa. Nah, itu namanya Rabu Nuhas. Hari malang. hari Jumat, nggak ada Jumatan. Nah, Hari malam. hari yang lain nggak ada yang malang. Jadi untuk orang yang beriman semua hari itu baik. Hari malang, hari terkutuk, hari yang pada hari itu kita berbuat maksiat. Nah, itu hari paling malang. Ya, Iya. Biasanya satu dosa itu pasti disebabkan oleh dosa sebelumnya. Jadi dosa itu kayak rantai, saling berkaitan. Ketika kita terjatuh dalam dosa, itu akan ada dosa berikutnya. Jadi tinggal sholatlah, jadi bersambung-sambung. Nah, Banyak tobat. lanjut Abi. Nah, tadi kan anjuran berbuat baik kepada keluarga, agak lebih lah kan, kepada tetangga, kepada semuanya. Kama yustahabul iksaru min qiraatil Qur'an wa mudarasati, sebagaimana juga disunnahkan memperbanyak membaca Quran dan mengkaji Quran di bulan puasa ya. Nah, bukan hanya banyak membaca di sini, wa mudarasati, dan banyak mengkaji. Arti tadarus itu memahami, bukan membaca, memahami. Nah, li'anna Ramadan syahrul Quran. Karena bulan Ramadan bulan Quran. Di bulan Ramadan pertama Allah menurunkan Al-Quran. Nah, maka sangat pantas sekali di bulan Ramadan banyak baca Quran. Nabi juga di bulan Ramadan sangat banyak baca Quran. Kita lanjutkan. Jadi tadi jangan sampai pindah jadwal makan, ya kan? Tapi harus mengurangi makan, bukan pindah jadwal. Karena kalau kita pindah jadwal makan, kata Imam Ghazali di sini, waqad saqulat alaika ma'iddatuk. Jadi lambung kita tambah berat. Nah, kalau jadwal makan siang pindah ke malam, lambung kita berat. Dengan sebab kita menggantikan atau memindahkan makan siang ke malam. Nah, padahal
Nah, ketika lambung kita berat, padahal Nabi bersabda, wa ma wi'a'u abghadu ilallahi ta'ala min batnin mali'in min halal. Tidak ada dari satu kantong yang paling dibenci Allah dari lambung yang penuh. Penuh dengan yang halal, bukan yang haram. Jadi lambung yang penuh, kantong yang paling dibenci oleh Allah yaitu lambung yang penuh dengan makanan yang halal, apalagi dengan yang haram kan? Ya. Kita nggak bisa ngebayangin. Yan, Bang Wi. Halal enggak kali lipat aja. Yan, dia kameng sa bobo semangka, bahaya. Kau pakai hidung angka beda. Hidung gudang 5 kali 50. Ikan di gudang 3 kali per. Pokoknya beda. kek ya. Nah, ada lah pergi mana wakil dia. Di rumah. Andil nih kan. Nah, jadi itu kantong yang paling dibenci Allah. Kenapa? Li'annam tila'ahu minat ta'an yufdi ila fasadid din wad dunya. Kalau alasan menurut Syekh Nawawi, ketika kita memenuhi perut dengan makanan itu menyebabkan rusak agama dan dunia. Ya, maksudnya begini, kalau kita banyak keinginan, jadi banyak kebutuhan harus kerja keras segala macam untuk memenuhi kebutuhan. Nah, akhirnya nggak lihat halal haram. Itu yang pertama. Kemudian alasan selanjutnya fa innal amrat tansya'u an kasratil akli wa idkhalit ta'ami fil badan qabla hadmil awal. Kemudian kebanyakan penyakit juga timbul dari banyak makan mulu. Nah, makan mulu. Apalagi nggak sempat kita kunyah udah masuk lagi ya. Itu penyebab penyakit. Kaza qalal Azizi, begitu menurut Syekh Azizi. Aturan. Ini aturan. Itu aturan. Berarti kau ini aturan. Nah, Dan jauh. jadi itu perut kita kalau penuh dengan yang halal dibenci Allah. Nah, itu yang halal. Fa kaifa idza mali'a min haramin. Maka bagaimana lagi kalau penuh dengan yang haram? Makanya tadi ketika berbuka hindari yang haram. Nah. Fa iza arafta makna shaumi fastaksir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadah. Jadi kalau kita sudah paham makna puasa tadi, bukan hanya menahan makan minum segala macam, menahan segalanya dan faedahnya sangat banyak, maka beliau menganjurkan, maka perbanyaklah puasa semampu kamu. Jadi bukan hanya puasa Ramadan nanti. Sesudah Ramadan juga ada puasa selanjutnya. Nah, karena puasa itu fondasi ibadah. Miftahul qurbat, kunci untuk mendekat kepada Allah caranya dengan puasa. Kata Nabi likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaumu. Setiap sesuatu ada pintunya, pintu ibadah puasa. Ya, Mbak. Bulan bersedekah, bulan beramal soleh. Ada umunha. Umumlah. Boleh baca Quran. Boleh baca Quran. Umma paham. Jadi masalah perut penuh-penuh. kembali ke baca Quran Nabi. Kembali ke baca Quran ya. Kenapa di bulan Ramadan kita anjuran banyak baca Quran, banyak mengkaji Quran? Karena Nabi juga sangat banyak baca Quran di dalam bulan Ramadan. Dalam satu hadis, Anna Jibril kana yalqin nabiyya fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalika. Jadi setiap bulan Ramadan Jibril menemui Nabi. Kemudian Nabi baca Quran ya, disimak oleh Jibril. Ya. Bahkan kadang sampai 2 kali dalam bulan Ramadan. Kemudian wa yustahabul iksaru min sholati tatawu. Juga sunnah kita memperbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan. Sholat sunnah kalau biasanya jarang rawatib, berarti di bulan Ramadan kita jaga rawatib. Nah, jadi plus sholat wajib ada rawatibnya. Itu yang pokok. Berarti ya. Rawatib. Rawatib. Ya. Qabliyah ba'diyah. Sebelum zuhur sudah zuhur. Ini anak kuno iringku. Kayaknya kita juga nampung, kayaknya pun mantok tahu nih anak Jawa tu. Jadi memperbanyak sholat sunnah. Lebih-lebihnya rawatib, seperti tahajud misalkan kan, sholat duha. Kemudian wa qiyamul Ramadan, juga kita memperbanyak qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan di sini maksudnya tarawih lah. Walaupun nilai tarawih sebenarnya jauh dibandingkan dengan rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib itu jauh lebih utama dibanding dengan sholat tarawih.
Sholat tarawih sebenarnya tingkatan terakhir. Ya. Tapi kita lebih semangat ya, nggak apa-apa. Mungkin walaupun kita gantikan rawatib itu dengan qadha lebih bagus juga. Nah, bahkan kalau kita masih banyak sholat yang tertinggal, nggak sah sunnah. Nggak sah sunnah. Kalau nggak belum mengqadha yang wajib. Berarti Dua-duanya berarti. bukan dua-duanya. Qadha dulu baru sunnah itu maksudnya Pak Ustaz. Mungkin insya Allah dapat sunnah kalau ada qadha. Ya. Kalau cuman sunnah ada wan qadha wassalam. Qadha dulu baru sunnah. Berarti kira kalewat, masa nafsu penuh kalewat. Bedang dia bu. Dia kan. Nah, itu singkatnya seperti itu kan. Mangkama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita mengisi bulan Ramadan karena kita iman percaya kepada Allah, ya, kemudian ikhlas, insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, jadi bertarawih lah, salat tarawih. Kemudian wa yustahabu lis-shaimi al-i'tikaf fil masjid litafarruq lil ibadah. Disunnahkan bagi orang berpuasa untuk i'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf di masjid tujuannya apa sih? Untuk supaya nggak sibuk dengan hal yang lain. Litafarruq lil ibadah. Kenapa dianjurkan i'tikaf? Supaya kita bisa fokus ibadah, nggak sibuk mikirin bun segala macam, ngantar barang segala macam kan. Jadi minimal 10 hari terakhir lah. Kalau nggak bisa sebulan. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi tujuan i'tikaf itu litafarruq, supaya kita punya waktu luang, bisa fokus ibadah. Itu tujuannya. Untuk i'tikaf itu harus duduk, nggak boleh tidur. I'tikaf itu pokoknya dalam masjid. Boleh tidur. Boleh. Tapi kalau tidur kan sama aja. Tujuannya beribadah. Jadi tujuannya beribadah bukan untuk tidur. Mengisi dengan zikir, kaji Quran, baca, Tidur kaji sama ilmu. kenyang tuh sepaket. Sepaket. Ya udah kenyang pasti tidur. Kan sering kita baca walaupun bukan hadis, man kasura akluhu kasura syurbuhu, man kasura syurbuhu kasura naumuhu kan. Nah, yang banyak makan, banyak minum akhirnya banyak tidur kan. Banyak tidur kan mati saja kan. Boleh i'tikaf ya. Masuk di hari Jumat kita datang Ya. agak awal dikit ya. Itu niat i'tikaf dapat Ya, pahala nggak? dapat. Itu i'tikaf biasa, tapi i'tikaf yang dimaksud di sini i'tikaf lama. Karena ada ulama yang berpendapat baru disebut i'tikaf harus seharian. Walaupun secara umum i'tikaf sebentar juga i'tikaf. Ketika masuk masjid saya niat i'tikaf, i'tikaf juga dapat pahala. Tapi i'tikaf yang di sini maksudnya full. Bahkan ada anjuran 10 hari terakhir kan. Orang nginap di masjid lah ceritanya. Nah, Oh ya. Nggak ada bekat tengok. Hah? Kalau silin bekat. Kan jalan bekat target kamu belum berasa. Jadi 20 pun diam boleh. Dia pakai ada i'tikaf 20 je, bekat. 12 je. Macam nak. Bertrip lah macam. Dia jauh menang tu pakai denda tu. Jut. Mula. Kan menyerang pakai tak pakai. Pakai mahal ni. Kan yang penting keluar ni. Yang kan masuk masjid. Pergi ke mana? Di empat di program kerjaan saya dah. Kemah pergi. Suami isteri dah. Camping lah. Ron. Camping. Suami istri satu kamar gitu. Kemah. Ke nampak masjid ke luar? Tu di Sepuluh terakhir je. Bila kerja tu aku kemah. Lam pekarangan Masjid, ya. Lam pekarangan. Ya. Yang penting nawa itu ya. Awal itu semua ada. Nawa itu. Nyaman dah. Tidur ni. Ya. Apa dulu ini ya? Ya, Ban singkat tentang puasa Abi. Ada yang pengen ditanyakan Abi? Banyak saya baca kan? Nah, Habis yang lain-lain kadang saya nggak baca. Seperti makruh berbekam di bulan puasa, makruh takut melemahkan. Ntar kita pitam jadi batal puasa. Ya. Donor darah. makro. Ya kan pitam. Hmm. Aneh juga ibu kaca hijau. Pitam. Ayo dia baju ulang. Tengok baju. Ada juga gua hari itu. Jadi merasa makanan juga makruh walaupun nggak batal. Merasakan makanan kan kalau masak itu makruh. Khawatir masuk, ya. Tapi nggak batal, cuma makruh. Sebetulnya pun jalan. Jambut umur dia. Apa jalan kakinya nanti. Kamu dum ukuran kan? Tira segala macam kamu dum kan? Ada air beli mana rata. Kan man, Teguh, lagi gosok gigi kan pakai odol. Nah, kan odol bisa dirasakan mentolnya. Ya, Nyan kira ke makro sih, makruh. walaupun pagi hari. Jadi bersiwak sesudah zawal itu makruh tanpa lihat apapun. Ya kan? Kalau sesudah zawal kan? Sudah Nah, tahu. kalau sebelum zawal
Ya pakai odol makruh. Enggak pakai odol enggak apa-apa. Bagusnya dari sebelum sahur, sebelum subuh kita udah beres semua lah. Udah gosok gigi udah segala macam kan. Dari yang mana nih? Kemudian memakai fixed inhaler. Nah, itu banyak ulama menyatakan batal puasa. Nah, karena itu ada rasanya masuk ke sampai ke otak, fixed inhaler. Ada pengecualiannya. Ada pengecualian orang sakit tertentu. Iya. Orangnya kuat puasa, kuat segala macam. Tapi harus ada obat hisap, kayak orang sakit apa asma. Asma ya. Nah, itu kan. Itu para ulama membolehkan. Karena itu darurat. Karena capek untuk mengqadha di bulan yang lain. Buktinya beliau itu sanggup nggak makan, nggak minum segala macam sanggup. Tapi ada penyakit tertentu kadang-kadang harus pakai obat itu kan. Nah, kemudian juga maddahnya bendanya sedikit doang rasanya. Nah, walaupun itu khilaf, tapi pendapat yang kita pegang para ulama membolehkan. Nah, itu obat khusus kan untuk penyakit tertentu. Iya. Kayaknya belum batalkan belum. Nanti beda dengan infus ya. Infus kalau Beda. naik masuk tetap ada. Kalau impus orang sakit kan boleh nggak puasa kan? Iya benar. Kalau impus nggak batal orang sanggup puasa kan? Kenyang ya. Kenyang. Nah, saboran punya minta penjelasan ini karena yang masalah bulan puasa setan belenggu. Ya. Padahal yang kita tahu di bulan puasa banyak juga yang nggak puasa, artinya banyak juga yang maksiat. Nah, jadi makna yang dibelenggu di bulan puasa itu seperti apa? Terus yang maksiatnya di bulan puasa itu nggak ada kaitannya dengan karena yang itu kan semua penggoda ya. Ya. Artinya digoda maksiatan, jadi makanya berbuat maksiat. Nah itu dibelenggu itu seperti apa Ustaz? Jadi itu bahasa kiasan kata para ulama. Jadi setan itu nggak bisa diikat. Jadi maksud dibelenggu peluang untuk melakukan maksiat di bulan puasa itu kecil sebenarnya. Kalau kita mau kecil. Karena bulan memang bulan yang menghendaki orang untuk beribadah. Peluang untuk maksiat agak sempit. Itu maksud setan dibelenggu. Bukan berarti setan diikat benaran. Nah, kan? Makanan. Buktinya kan banyak juga yang nggak puasa. Iya, makan maksiat kalau- juga banyak. Nanti setan kalau kata para penceramah kan diikat sama orang tersebut nih. Dianya yang setan. Itu maksudnya. Itu hadisnya sambungan begini, ketika tiba bulan Ramadan futihat abwabul jannah, pintu sorga terbuka. Artinya peluang untuk melakukan kebaikan terbuka lebar. Nah, kan? Wa ughliqatin nar, pintu neraka tertutup. Maksudnya peluang untuk maksiat jadi sempit, ya kan? Kalau kita mau. Karena puasa itu junnah. Buktinya begini, untuk dari yang halal saja kita menahan diri apalagi dari yang haram. Ya, kan setan betul-betul gikat kan? Menyegikat mahana ada maksik kan? Iya, iya. Tahu jelas kaitan dengan puasa ini. Halal aja kita tahan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Emangnya ada kalau masuk orang-orang gitu kan enggak? Ya. Biasa. Biasa. Tapi bahasa tamat tuan. Ya, kayaknya pulau nak tanya. Mumpung Ramadan. Ada apa benar nanya? Udah Manfaat. Ada kurang kan aja adalah ada apa saya apa benar yang mendengar lidah mata ulinyung. kan mata beda yang Bulat-bulat. makit, yang bulat-bulat. Buah mana, Enggak Haji? dulu Al-Qur'an. Ya ada baca ali abi. Tinggal ada pernah tanya orang ada baca. Ya. Anu dah na pertanyaan. Jadi tunggu gibang tu belah. Maksud di sedekah dengan ubati puasa buka puasanya rayu itu para di lagi Ke orang puasa. puasa. Dia double kan? Ha. Nya titik urut tapi buka urung puasa lah happy uronya lagi puasa nya oleh happy sahur tadi. Kau batu bata. Hayang tu berapa lah. Nyatu. Kau batu bata jauh rau. Buka itu nih. Jadi daknya kita menglam gibang pura harus makanan yang Jadi gini, maksud man aftara saiman falahu mislu ajri. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang puasa untuk berbuka, itu kita dapat pahala seperti puasa dia. Maksudnya, kata para ulama, makanan yang digunakan untuk berbuka makanan kita. makanan kita. Ya. Bukan ntar jam 9 Bukan. kan? Oh. Makanan yang digunakan untuk
dia berbuka makanan dari kita. Nah, cara Jadi baru bisa kita pastikan kan kita undang ke rumah. Nah, kan? Kalau kita kasih kan ntar dia siapa tahu makan makanan dia sendiri dulu kan. Iya. Atau makanan orang lain kan Lain banyak dia. yang kasih makan. Tapi tetap ada nilainya. Ya kan? Namanya bersedekah tetap ada Tetap nilainya banyak. Cuma lebih lagi kalau dia berbuka dengan makanan kita. Nah, itu maksudnya. berarti caranya Ah. Jadi kita juga kalau ada yang kasih makanan, kita usahakan berbuka pakai makanan dia. Gitu maksudnya. Jangan pakai makanan sendiri dulu untuk menghargai kan. Nah, supaya dia dapat pahala tanpa mengurangi pahala kita. Orang kasih kue, kalau kita buka puasa pakai kue dia. Berarti takjilnya Ah. bab mata atau bab masjid. Iya, akurat. Ada langsung di Karena nggak ada makanan lain, nggak ada pilihan kan. Berarti kan tukang azan dah bukti. Dia usahakan dia ben dia lain juga. Ini ada. Ini mana dia pada ini kan undang ke di muka lagi. Cái cười gaji dah jadi gaji robot apa? Jangan mah. Jadi kesimpulannya begini, ketika kita lulus dari Ramadan, hendaklah kita jadi lebih baik. Ya, Tujuannya sebenarnya nah itu. itu tatakun tujuan, jadi lebih baik. Kalau kita nggak jadi lebih baik, itu tanda puasa kita nggak sah. Itulah. Nah, bukan ditolak, nggak sah. Atau nggak ada hasilnya. Sah, secara pandangan fikih sah, ya kan? Tetapi kata para ulama untuk mengukur apa ibadah kita sah atau tidak, lihat takwa. Kalau kita sesudah beribadah makin takwa, berarti ibadah kita tanda diterima oleh Allah. Tapi kalau nggak ada, nggak menghasilkan apa-apa, berarti tanda nol. Nah itu. Jadi ukurannya takwa. La'allakum tattaqun. Iya. Kalau gitu Habis bulan Ramadan masih suka bohong. Ya kan? Nah, itu berarti puasa kita diragukan ya. Keabsahan. Gampang tu. Bedam pergi, bedam judi buat hal. Dia buat hal judi. Kita malah dia ada.